Oke, ya, perkenalan dulu kali ya, sebelum kita mulai. Nama saya Bevriko ya. Sehari-hari di di apa? Saya bekerja di Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Di apa tuh? Di eksplorasi untuk yang regional berapa ya? Regional 3. Regional 3 itu berarti yang area Kalimantan dan sekitarnya. Jadi di di eksplorasi area Kalimantan udah berapa tahun ya? Kurang lebih dari 2018, berarti 5 tahun, 6 tahun, hampir 6 tahun lah. Sebelumnya di operator lain ya di wilayah Kalimantan juga di Chevron sebelumnya. Chevron di Pekanbaru, pernah di Kalimantan, Pekanbaru, Jakarta. Terus ya sebelumnya lagi di services. Jadi udah cukup lama ya, udah lama sih. Dulu saya kuliah ambil ini juga sih, kuliah ini di program ini waktu zaman berapa ya, 2000, kalau nggak salah 2004 ya, 2004 ya. Jadi eh udah berapa, udah lama ya, udah 20 tahun, nggak berasa udah 20 tahun yang lalu. eh jadi sama, saya dulu juga mahasiswa juga sama seperti kalian ya. eh Itu aja sih. Kalau ada yang mau ini kontak-kontak, silakan. Mau nanya-nanya biasanya. Cuma saya kadang responnya suka lama sih. Karena ya di rumah biasanya juga waktu main sama anak sama yang lain, jadi suka nggak monitor WA atau email. Tapi sebisa mungkin saya jawab sih kalau dari apa mahasiswa, terutama kalau ada yang nanya-nanya tentang tentang materi kuliah gitu ya. Oke, itu silakan, saya persilakan yang lain mau ngurut apa ini, silakan ngurut absen atau ini. Background, oh ya, background saya ya inilah ya, geofisika ya. eh Ya itu aja sih. Oke, silakan yang dari kalian memperkenalkan diri, silakan. Ya, izin Pak Bevriko, mungkin saya dulu ya Pak ya. Ya, silakan Mas Sabda. Sabda Pak Indra panggilannya nih. Sabda. Sabda, silakan Mas Sabda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Salam. Bevriko dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Sabda Indra Kusuma Nugroho. Eh, Kalau background saya teknik perminyakan Pak, Universitas Trisakti, angkatan 2001. Terus kemudian saat ini saya bekerja juga Pak di Pertamina sama dengan Pak Bevriko. Saya di bagian Pertamina Geothermal Energi Pak. Di bagian Reservoir Engineer Optimization Production. Kemudian kalau tinggal saya di Depok Pak. Jadi dekat sama UI. Ah, Ya mungkin itu aja Pak ya perkenalan dari saya. Salam kenal semua. Ya, makasih Mas Sabda. Oke. Berarti ini ya. eh Siapa ya? Geothermal Bu Jayanti ya? Bu Jayanti ya? VP-nya ya? Iya Pak.
Bu Jayanti. Jayanti. Oke, itu tetangga saya di sini nih. Saya tinggal Oh, di BSD. oh gitu Pak. Iya, Ya Bu Jayanti oke. bagian eksplorasi juga Pak. Iya, dulu dia explore. Oke, silakan. Silakan berikutnya. Mungkin saya duluan ya, Pak. Halo, apa suara saya Iya, silakan terdengar? Mbak Rina. Iya, perkenalkan saya Rina Yuniarti. Backgroundnya saya fisika instrumen S1-nya. Sekarang tuh bekerja di Badan Standarisasi Nasional. Oh iya ya. Ah, apa ya? Saya punya teman dari fisika murni ya. Oh iya, Eh, Bu Murni, Murni kenal ya. diakreditasi ya. Kenapa, Iya. Oke, salam aja buat dia kalau ketemu ya. Pak? Oke. Oh dari apa fisikanya UI dari UI. Enggak, di Unsri, Pak, Palembang. Oh Unsri. Oke oke. Ya ya. Oke. Silakan selanjutnya. Izin saya dulu ya, Pak. Halo, perkenalkan. Nama saya Uri Ubaidillah, bisa dipanggil Ubay aja. Saat latar belakangnya sebenarnya kalau saya itu dari fisika teoritik, Pak. Saat ini baru ikut program magister fisika di UI. Itu. Oh iya. Oke. Ya, siap. Makasih Mas Ubay. Salam kenal. Ini backgroundnya kayak di UI ya, bukan? Iya, Pak. Kebetulan Oh, tadi baru di kelar Depok ya. kuliah jam 6. Iya, temboknya khas nih soalnya. Oke. Ya, silakan yang terakhir Mas Saiful ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya, perkenalkan nama saya Saiful Ramadan. Mungkin background saya agak unik ya dibanding yang lain. Saya itu lulusan ekonomi di manajemen Universitas Terbuka. Baru aja lulus pada tahun 2023 kemarin, tapi saya di geothermal udah lama, sejak tahun 2003 di Geodipa, PT Geodipa Energi, tapi tahun 2017 saya pindah ke Medco Geothermal Sarula untuk OM company di Sarula. Itu Pak sampai sekarang. Gitu. Oh iya, oke Mas Saiful. Berarti Tapi kalau saya di 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 bagian apa Mas? di operationnya lebih di operationnya Oh Pak. iya. Saya di shift leader untuk operation. Power plant saya lebih banyak di service benar, service facility dibandingkan subservice. Oke. Oh banyak ke FI ya, Facility Engineering ya. Ya, sip. Oke, iya sih emang biasanya yang ngitung-ngitung keekonomian ya orang FI biasanya ngitung-ngitung anggaran biaya proyek. Oke, oke saya coba ini ya share slide ya. Sebentar ya. Ini saya izin matiin kamera ya biar koneksinya tidak terganggu nih. Kalian kalau mau matikan juga nggak apa-apa. Soalnya ini apa? Biar koneksinya nggak berat nih. Mau share slide soalnya. Jadi sebentar ya. Oke. Sudah terlihat belum ya slide-nya? Sudah Pak. Belum Sudah, slide Pak. slow Pak. Tapi Iya, belum sebentar. Udah ya. Oke, mungkin pertemuan pertama ini apa introduction aja sama mungkin karena jadi kuliah saya ini banyak latihannya gitu ya. Jadi nanti kita apa instalasi beberapa tools yang kita pakai untuk latihan-latihan dan ini ya mengerjakan soal-soal gitu. Jadi apa di sini saya pakai toolnya sih tool yang open source ya. Jadi nggak perlu apa nggak perlu khawatir dengan isu
legal issue lah. Terutama untuk yang pakai fasilitas kantor atau apa. Ini saya juga sebenarnya pakai laptop kantor ini. Cuma instalasinya pun nggak pakai kelebihannya juga open source ini dia nggak perlu instalasinya, nggak perlu admin, jadi bisa diinstal untuk lokal untuk user kita aja gitu. Jadi tidak perlu admin. Jadi nanti selama perkuliahan kita banyak berkecimpung dengan data subsurface ya, terutama data geologi atau geofisik ya, karena programnya juga kan untuk yang reservoir geofisik ya. Tapi juga selain itu juga memang kebanyakan data-data untuk subsurface terutama itu sebenarnya tidak hanya subsurface sih, semua data secara umum itu bisa dibagi menjadi dimensi datanya, baik yang dari paling simple atau paling sederhana itu data satu dimensi biasanya berupa data serial ya, time series atau time series biasanya. Nah, data satu dimensi ini biasanya hanya berubah atau bervariasi terhadap satu parameter gitu ya. Bisa time terhadap waktu atau terhadap dimensi lain, misalkan terhadap kedalaman atau terhadap posisi lateral gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya yang biasa ditemukan di data subsurface tuh kalau kita punya rekaman data sumur ya atau well log, ini termasuk data satu dimensi ya, karena dia hanya berubah ke arah depth ya, ke arah kedalaman. Kemudian kalau kita punya profil magnetik atau gravity yang berubah terhadap posisi gitu ya, posisi lateral ataupun posisi lateral biasanya. Kemudian data-data single channel seismograph ya biasanya yang untuk global seismologi ya biasanya. Dia nggak merekam, jadi di satu stasiun pengamatan seismologi atau pengamatan gempa biasanya ada satu instrumen atau satu instrumen yang merekam aktivitas gempa. Nah, itu biasanya satu channel atau satu penerima gitu ya. Dia nggak multi receiver atau array ya. Kemudian data dua dimensi berarti ada perubahan di dua arah atau dua dimensi gitu ya. Nah, kita misalkan ini punya section penampang seismik atau penampang resistivity atau penampang yang lain. Itu biasanya data berubah ke arah lateral, ke arah samping, dan juga ke arah vertikal atau kalau depth berarti ke arah kedalaman gitu ya. Kemudian higher dimensi yang lain berarti ada tiga dimensi. Berarti selain penampang kita punya cube gitu ya. Ini kayaknya ada yang mau masuk ya. Nanti saya minta tolong ya, ini saya nggak kelihatan di sini kalau ada yang mau join atau apa. Jadi tolong di accept aja ya. Kalau ada yang mau masuk ya. Oke, tiga dimensi berarti kita punya data ke arah lateral sumbu X, lateral sumbu Y gitu ya, dan dan ke arah vertikal atau ke arah kedalaman gitu. Misalnya kalau kita punya
seismik 3 dimensi gitu ya, yang berupa cube atau volume. Kemudian kalau kita punya surface atau horizon interpretation gitu ya, itu biasanya direpresentasikan sebagai 3 dimensi ya. Kemudian higher dimension lagi, misalkan kita punya multiple seismic volume yang ditembak di waktu yang berbeda ya. Contohnya di sini ini untuk penerapan untuk seismic 4D biasanya dibilangnya ya. Jadi kita ambil data seismik di waktu yang berbeda. Di sini tahun 94 sebelum ini dari apa? Project di Norway ini untuk carbon storage ya. Carbon capture and storage CCUS. Jadi tahun 94 ini sebelum CO2 itu diinjeksikan ke bawah permukaan. Jadi ini dimonitor, tidak ada tidak ada anomali apa-apa gitu ya, baik di penampang maupun di gambar yang bawah ini adalah depth slice atau time slice dari seismiknya ini ya. Nah ini di 2001 berarti 7 tahun setelah injeksi gitu ya. Ini kemudian tahun 94 ini dilakukan injeksi CO2 ke bawah ke subsurface. 7 tahun setelah injeksi dilakukan lagi seismik 3 dimensi gitu ya. Di atasnya di situ terlihat adanya perubahan amplitude dan juga time shift gitu ya, atau perubahan waktu travel time gelombang seismiknya dari antara tahun 2001 dengan 94. Di situ terlihat mulai ada bentukan anomali yang terbentuk akibat proses injeksi CO2 ke dalam bawah permukaan gitu ya. Begitu juga di tahun berikutnya di 2004 dan di 2006 dilakukan lagi seismic 3D, terlihat perubahan anomali yang disebabkan injeksi CO2 itu berubah secara dimensi, dan dari sini bisa dilakukan monitoring gitu ya untuk melihat perubahan di subsurface maupun untuk monitoring ini pergerakan dari CO2 di bawah permukaan. Oke, nah nanti untuk latihan kita akan gunakan tool ini ya, tool namanya Octave ya, Octave. Octave ini dipakai karena dia terutama untuk handling data yang multidimensi, atau biasanya data-data ini direpresentasikan gitu ke dalam bentuk matriks gitu ya. Jadi kalau kita punya penampang 2D seperti ini kan ini gambar gitu, tapi sebenarnya oleh komputer sebenarnya ini direpresentasikan oleh angka-angka gitu ya. Gambar ini itu direpresentasikan oleh angka numerik gitu di komputer, dan angka itu dibentuk menjadi matriks dengan jumlah baris dan jumlah kolom tertentu gitu ya yang disimpan. Nah, untuk tool ini dia memudahkan kita karena dia menghandle matriks seperti kita memahami matriks seperti biasa, ada baris dan kolom gitu ya, seperti kalau pelajaran aljabar mungkin ya. Pelajaran aljabar kan kita belajar mengenai matriks itu ya. Matriks sekian baris, sekian kolom. Nah, ini secara representatif matriksnya juga disimpan sebagai
angka-angka atau dimensi-dimensi ini disimpan sebagai matriks gitu, sebagai baris dan kolom. Jadi kita nggak perlu apa ya? Kalau yang software-software dulu jadul gitu nggak bisa menghandle matriks itu harus looping gitu loh. Jadi looping dari baris 1 ke kolom 1 ke baris 2 kolom 1 dan seterusnya gitu ya. Kalau ini bisa handle matriks, jadi kita cuma define matriks seperti kita mendefinisikan matriks di aljabar gitu ya. Ini biasanya ada yang sekarang ini kalau orang yang berkecimpung data science atau apa kan biasanya main-main Python ya, ada Python atau Julia. Nanti mungkin kalau sempat kita coba. Sebenarnya bukan beberapa sih. Saya rencananya ada latihan yang mulai saya pindahkan ke ini ya, Python kalau sempat ya. Kadang waktunya ini eh belum mengejar untuk ininya. Tapi saya usahakan bisa di beberapa dimulai kita integrasikan di kuliah. Nah, ini yang umum operasi matriks nanti yang umum kita pakai ya beberapa di latihan-latihan biasanya untuk transpose ya. Transpose berarti mengubah kolom menjadi baris, baris jadi kolom gitu ya. Kemudian reshape. Reshape ini mengubah ukuran matriks ya. Jadi misalkan matriks 2 kali 3 kita ubah menjadi 1 kali 6 gitu. Nah, itu pakai reshaping. Cuma syaratnya ini jumlah komponennya ini harus tetap nggak berubah ya. Jadi kalau dari 2 kali 3 matriks 2 baris 3 kolom kita ubah jadi 1 baris 6 kolom itu bisa. Tapi kalau 2 baris 2 kolom kita ubah jadi 1 baris 6 kolom itu nggak bisa karena ada penambahan komponen ya. Dari 4 jadi 6 itu nggak bisa. Dia tetap harus sama jumlah komponennya, jumlah angka pembentuk matriksnya tuh harus sama jumlah komponen pembentuk matriksnya. Kemudian yang sering kita pakai nanti kita akan mengambil baris atau kolom tertentu dari matriks gitu ya. Dan juga beberapa matriks spesial ya, misalkan matriks identitas gitu ya. Matriks identitas atau matriks yang isinya angka-angka tertentu saja itu bisa dibuat. Nah, tadi seperti saya sampaikan kita pakai tool ini ya, Octave ini ya. Dulu Octave itu bisa download di sini ya, setahu saya nih. Di link ini, jadi kalau kita klik, sorry ini materinya saya belum share ya. Yang materi ini saya share di WA ya, di WA grup ya, slide-nya ini. Sorry, sebentar ya. Sebentar ya, saya share dulu ya di grup WA ya, materi. Ya, oke, udah saya share ya. Terima nggak?
Sudah, Pak. Oke. Pak, ini materinya sama yang di link Ya, email itu sama ya, Pak? Itu kayaknya mending pakai yang WA aja. Kayak yang di link itu saya lupa. Saya kayaknya belum update deh, Oke, baik, seingat Pak. saya. Jadi pakai yang saya kirim aja nggak apa. Nggak sebagian besar sama, tapi kayaknya ada beberapa update sih. Karena beberapa kali saya update terus. Cuma kadang saya lupa ngupload ke situ. Oke. Nah, ini tadi kita pakai ini ya. Jadi kita coba kita klik aja ya, itu linknya. Harusnya ke ini ya. Ke website ini. Udah semua? Sudah, Pak. Oke. Terus kita klik ini ya, download ini di atas ini. Download ini saya ikut download lagi karena ini udah kayaknya versi baru nih. Saya yang keinstall masih versi yang lama. Kita pakai versi yang terakhir aja nih. Terakhir adalah versi 9.20. Terus kita saya ini pakai Windows semua kan ya. Nggak ada yang pakai OS yang lain kan ya. Nanti kalian download sesuai OS-nya aja kalau ada yang pakai selain Windows ya. Tapi biasanya agak PR sih. Sebenarnya saya ada juga Mac bisa diinstal kok di Mac, tapi agak ribet caranya. Kita pilih, karena saya pakai Windows, jadi pilih di yang ini, Windows, MS Windows, pilih yang 64 bit ya, yang recommended aja, pilih yang installer.exe ini. Oke, ini saya save as, ini download ya. Ini download. Nah, ini yang sebelumnya saya 840 nih, yang kuliah sebelumnya nih. Salah. Oke, sambil kita nunggu ini ya, download, kita lanjut dulu ya. Ini semua udah download kan ya? Nah, ini nanti sebentar. Oke. Setelah di-download gimana nih, Pak? Iya. Maaf, ada gangguan dikit tadi.
Oke, nanti tampilannya kayak gini kurang lebih. Jadi nanti ada yang dinamakan command window di sini. Jadi kita nanti kalau ketik-ketik komen perintahnya di sini ya, di command window ini. Kemudian eh eh, apa ada current directory window ini kayak apa ya, kayak Explorer, Windows Explorer gitu ya, yang melist semua file yang ada di folder ini gitu ya. Kemudian ada namanya editor window. Jadi editor window ini untuk kita membuat script atau apa ya, kumpulan dari komen-komen yang kita ketikkan di command window gitu ya. Jadi di command window kita bisa ketik komen, kalau kita punya banyak komen gitu ya, banyak komen itu kita bisa masukkan ke dalam satu text file di editor window ini. Nanti kita tinggal jalankan script atau text file itu aja ya. Permisi, pamit Bapak. Ya. Saya pakai Mac OS ini agak saya. Oh, Mac ya. Atau bisa menyusul nggak Pak downloadnya? Nanti saya coba di kantor tukar laptop dulu deh. Oh iya, nggak apa sih. Pakai kalau Mac berarti tadi pilihnya yang Mac OS ya. Yang waktu itu tadi apa? Di sini ya. Di sini tadi pilih yang Mac OS ya. Ini nih. Tapi ini Mac OS cuma ngasih ke petunjuk aja. Biasa saya pakai ini biasanya Homebrew ini installnya. Cuma agak ribet sih. Kalau bisa ada akses ke Windows, pakai Windows aja biar ini. Ya. Baik Bapak. Oke, apa sambil kita tunggu. Oke, ini nanti kalau udah ini ya, kita udah install latihan. Nah ini jadi nanti untuk ini kita pakai toolbox namanya Cruise Toolbox ini ya. Ini yang kita pakai baik. Jadi toolbox ini dia udah ada sekumpulan apa program gitu ya, sekumpulan program yang bisa di-run di Octave ini ya, untuk latihan-latihan kita. Jadi beberapa sudah dibuatkan oleh Cruise ini sebenarnya konsorsium ya, konsorsium for Research in Elastic Wave Exploration Seismology gitu. Jadi ada websitenya di, saya nggak kasih list, nggak ada kasih ya. Websitenya di, kalau kita buka cruise.org. Iya, di sini ada research, ada di bagian atas tuh ada tab research, kita klik terus ke ini nih, MATLAB Toolbox and Textbook. Nah, jadi ini sebenarnya toolbox-nya untuk MATLAB, cuma MATLAB kan berbayar ya. Versi gratisnya dari MATLAB atau versi open source-nya itu si Octave itu tadi. Jadi ini bisa run di Octave dan juga di MATLAB sebenarnya. Kita pakai ini nih, namanya Cruise MATLAB Toolbox. Ini ya, ini kita download aja juga. Oh, saya udah ada Cruise Educational versi Februari. Baru ya.
Ini versi berapa nih? 2122. Ya sama, udah nggak apa, saya download lagi aja ya. Ini namanya Cruise Educational. Ya, jadi dua ini ya, dua file toolbox-nya ini sama Octave-nya itu ya. Oh ini linknya di sini, sorry saya kasih. Ya, ini tadi yang kita download ya, toolbox ya. Kemudian ini kalau kita sudah install nanti, sebentar kita coba cek sudah sampai mana. Oke, masih ini. Masih lumayan ya, 19 menit lagi. Oke, kalian udah ada yang selesai? Downloadnya? Kalau udah install aja, tinggal klik. Nah, itu kan exe file ya, executable, tinggal di double klik di run. Oke, ini saya coba sebentar, saya uninstall dulu yang lamanya, yang sebelumnya ya. Sambil nunggu. Bentar.
Ya, sambil menunggu ini ada yang baru join ya. Mungkin perkenalan dulu nih yang baru join nih. Silakan Mas Hurudin sama Mbak Swida ya. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf tadi Waalaikumsalam. Ya, Mas. izin telat karena baru ada kuliah juga. Oke. Oke, nggak apa Mas, santai aja. Ini berarti ambil program lain atau ini apa? Saya kebetulan di fisika kondensmeter, Pak. Oke. Tadinya jadwalnya itu nyari yang pas gitu, Pak. Ya ini jadwal yang pas, saya ambil ini gitu. Oke. Ya. Oke, siap. Kerja atau ini atau apa? Full kuliah, Mas? Saat ini full kuliah, Pak. Full kuliah. Oke. Dari S1-nya di mana? S1-nya saya dari UNES Semarang, Pak. Oh, Semarang. Oke, dari fisika berarti ya? Iya, fisika material dulunya. Fisika material. Oke. Oke, Mbak Swida ngechat nih lagi di jalan. Oke, nggak apa. Aja. Oke, tapi nanti eh ini juga saya rekam jadi nanti kalau mau lihat biasanya orang perlu banyak yang betul minta instruksi apa nih instalasinya itu loh diulang, bisa dicek di rekamannya aja nanti ya. Oke, Baik, Bapak. siap-siap. Terima kasih. Ya, oke Mas. Oke, ini saya sebentar. Yang lama lagi di uninstall juga nih. Bentar. Masih 10 menit lagi. Oke. Oke, kita sambil ini aja ya, go through slide-nya aja lanjut lagi ya. Sambil nunggu ini. Nah, saya share lagi ya. Nah, ini mana ini nanti latihannya kalau udah install. Oke. Oh, ada satu lagi sebenarnya. Jadi skrip latihannya di sini ya. Ini udah saya kasih juga di apa? Di email ya. Ini nanti di download aja ini ke GitHub gitu ya. Nanti diklik terus di download ini code-nya di download zip aja. Itu ada di sini nanti code klik kanan yang panah drop down-nya ini klik kanan terus di download zip gitu ya. Download zip nanti kita save. Saya taruh di sini. Saya udah ada sini. Kayak saya belum ada yang saya ubah lagi nih. Terakhir kan last year ini update-nya jadi harusnya masih sama. Jadi saya nggak perlu download lagi. Nanti kalau kalian download aja ya. Yang ini. Nah ini tambahannya terus nanti di file yang dari GitHub itu kita ekstrak ya. Ya, jadi nanti diekstrak ke ini nanti ini file yang dari GitHub itu mana tadi ini kita ekstrak taruh di folder yang bisa kita akses ya. Biasanya saya punya satu folder untuk kuliah di sini di kenapa berubah sih desktop documents. Oke, saya taruh di sini.
2024. Nah, ini yang kelas yang kemarin sih ini sebenarnya yang apa? Kelas semester sebelumnya. Ini taruh di sini. Kalian mau taruh di mana terserah kalian, asal kalian bisa punya akses ke folder itu ya. Akses read and write maksudnya. Udah saya select, saya ekstrak ke situ aja. Oke, begitu juga file ininya tadi ya, apa Cruise Toolbox-nya tadi, Cruise Educational Zip. Kalau sudah selesai downloadnya, diekstrak juga. Ini ekstrak, ini saya ekstrak ke folder yang sama aja, di tempat yang sama sama yang dari GitHub tadi. Ya, saya taruh di situ juga. Kita ekstrak. Jadi ada 2 file ya yang diekstrak. Saya taruh di tempat yang sama aja. Tempatnya terserah kalian, asal punya read and write akses ya. Oke, itu sambil menunggu yang apa Octave-nya ya. Octave-nya masih belum selesai kayaknya. Masih berapa menit lagi nih? Masih 9 menit lagi. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Jadi nanti file yang udah diekstrak itu ya, saya tadi taruh di sini kan. Saya taruh di 2024. Jadi di sini tadi Voltam ya. Nah, ini tadi yang saya ekstrak dari GitHub ya. Itu nanti dia ada strukturnya, ada folder namanya data gitu ya. Seperti di slide ini kan ya. Ini tempat input dan output data ya untuk latihan kita ya. Kemudian ada folder exercise. Jadi di sini nanti ada 3 folder ya yang hasil ekstraksi ini tadi. Data, exercises sama main ya. Main folder. Exercises ini nanti isinya script yang kita pakai untuk latihan. Main ini untuk function file ya yang kita pakai. Function file itu kalau di programming yang lain biasanya disebut juga subroutine ya. Subroutine kalau di MATLAB atau di Octave dibilangnya function files gitu ya. Function files ini bisa dipanggil dari script atau fungsi yang lain ya yang kita pakai. Jadi kita cuma panggil namanya, dia nanti udah tahu dia manggil command atau subroutine ini maksudnya. Nah, untuk silabus kita nanti ya, ini yang pertama kita introduction, kemudian nanti ada latihan sedikit mengenai data loading ya dan display datanya. Kemudian nanti minggu kedua atau ketiga nanti kita akan belajar mengenai ray tracing ya. Ray tracing ini apa? Ray tracing apa penelusuran jejak ya. Penelusuran jejak itu jadi penelusuran gelombang karena kita banyak bermain dengan data seismik gitu ya. Berarti gelombang seismik, penelusuran gelombang seismik di dalam medium yang kecepatannya berubah ke arah vertikal saja, dan juga nanti medium di mana kecepatannya berubah ke arah vertikal dan juga arah lateral gitu. Jadi tidak hanya depth varian velocity-nya berubah, tapi depth and
laterally varian gitu ya. Kemudian nanti di minggu ketiga kita akan coba, atau di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai wave field modeling ya, menggunakan pendekatan finite difference gitu, pendekatan beda hingga. Ini bedanya ini dengan ray tracing nanti akan kita bahas juga ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe velocity untuk model-model bawah permukaan ya. Jenis-jenis velocity, jenis-jenis kecepatan yang dipakai, kemudian kita belajar sedikit mengenai di dalam exploration itu ada namanya seismic to well tie gitu. Berarti kita mengkorelasikan antara data seismik, karena data seismik kan direkam dalam travel time to wait time ya. Sedangkan kita kan kalau melakukan pengeboran atau apa kan kita dalam depth ya, MD maupun TVD. Untuk menghubungkan dari two-way time di seismik ke dalam depth di sumur atau di sumur ya, depth di sumur kita perlu korelasi atau time depth relation gitu ya, yang bisa didapatkan dengan melakukan seismic to well tie. Kemudian untuk keperluan itu kita perlu sedikit mengetahui mengenai interpolation ya. Interpolation, data interpolation, datanya di sini velocity karena sampling dalam depth yang tadi sampling dalam time to wait time velocity seismik, begitu diubah ke depth dia samplingnya kan jadi tidak, intervalnya tidak konstan, tidak sama ya, tidak konstan, jadi harus diinterpolasi gitu ya. Kemudian nanti kita lakukan juga mengubah dari penampang two-way time atau penampang dalam two-way time menjadi penampang dalam depth gitu ya, untuk depth estimation. Kemudian nanti ada latihan menggunakan untuk seismic migration ya. Seismic migration itu berarti mengoreksi perubahan atau perbedaan posisi reflektor akibat proses fisik gelombang gitu ya. Koreksi posisi reflektor akibat proses penjalaran gelombang di subsurface gitu. Kemudian nanti ini tergantung sih, nanti ini bisa setelah midterm atau setelah UTS. Kalau tidak sempat, kalau sempat nanti kita bahas sebelum UTS ya, untuk seismic atribut ya, atribut dan sedikit mengenai seismic inversion. Seismic inversion itu berarti estimate reservoir property ya dari data seismik, yang menghubungkannya dan tentu saja dengan rock physics ya. Nah, nanti setelah UTS kita akan mulai mempelajari mengenai prediksi property, terutama untuk petrophysical properties ya, atau law properties dari seismik, menggunakan pendekatan yang utamanya sih neural network ya, sama introduction untuk ini nih machine learning. Kalau ini cuma latihannya, ini kalau di Octave ini agak PR, jadi saya sebenarnya ada latihannya di Python sih, cuma nanti kalau sempat kita lihat-lihat. Kemudian metode spectral decomposition ya, untuk
atribut ini sebenarnya untuk atribut, terutama untuk melihat fitur-fitur stratigrafik gitu ya. Kemudian nanti problem-problem inverse problem di subsurface ya atau di geophysics. Jadi secara umum gitu ya. Kemudian nanti mulai introduction mengenai beberapa teknik yang cukup populer gitu ya di geofisika itu namanya full waveform inversion ya. Dan RTM ini sebenarnya dua barang yang mirip-mirip tapi untuk menyelesaikan problem yang berbeda gitu. Ini agak banyak materinya dan cuma saya coba ringkas sebisa mungkin gitu ya. Dan ada latihannya. Jadi cuma latihannya biasanya run time-nya agak lama ini. Bukan agak lama lagi, emang lama. Jadi walaupun ini datanya udah saya coba jadi untuk latihan tuh sebenarnya saya cari data atau coba cari data yang cukup representatif tapi masih memungkinkan untuk di-run di laptop gitu ya. Jadi ini datanya juga udah coba seminimal mungkin supaya bisa running di laptop tapi masih tetap lama gitu runningnya. Jadi mungkin nanti latihannya cuma saya jelaskan dan mungkin kita run tapi kalian bisa run sendiri di rumah untuk sampai komplitnya ya. Karena runtime-nya agak lama ini. Nah, kemudian kalau ada waktu kita introduction ke Python atau Julia ya. Sebelum kita UAS nih. Nah, itu aja sih biasanya untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Saya Pak Beviko, mohon Ya. izin. Ya, gimana Mas? Yang Dengan pertama, Mas Sapri? jadi terkait dengan yang bahan itu, jadi ada 3 folder yang kita download ya Pak ya? Ini, ya, ini hasil extraction-nya tadi ada 3 folder ya. Nggak, maksudnya yang ComGeo UI Main ini, terus Crewos ya, sama yang iya, software-nya ya betul. Pak ya? Iya. Jadi Oke. ada 3 file yang di-download ya. Ada Iya. Cruise Educational ini, terus ini installernya nih saya udah selesai nih. Sama yang dari GitHub tadi ya, ini nih. Dan itu untuk yang ComGeo UI Main sama Crewos-nya dimasukkan ke dalam satu folder ya Pak ya? Satu folder, terserah folder Oke. mana aja. Berarti Mantap. untuk yang Octave-nya itu enggak Pak ya? Enggak harus satu folder ya? Oh enggak, ini nanti kan dia diinstal ini. Ini ke program file Oke, biasanya. baik. Ya. Nah ini saya udah selesai, kita coba install sama-sama ya. Ini yang lama biarin, masih di uninstall yang lama. Ini saya udah selesai nih, jadi kita klik kanan terus di open aja karena saya nggak punya admin, jadi kita open aja. Nanti dia nanya, jadi kalau kita nggak pakai admin, dia bisa install cuma di lokal, maksudnya cuma untuk di login kita aja di di ini kita, di akun kita aja. Ini agreement-nya dibaca atau di next saja. Kemudian kalau kalian mau create shortcut, dicentang, terus register.mfile type.mfile ini sebenarnya file MATLAB tapi bisa ini cuma text file aja gitu, bisa pakai notepad atau tapi kalau saya biasanya register .mfile sebagai Octave gitu ya. Nah, ini untuk
ini untuk library yang dipakai gitu ya. Plus sama OpenGL ini pakai yang open source saja. Kemudian next saja. Nah ini karena berhubung saya installnya tidak sebagai admin, berarti akan diinstal di user saya aja. Ini cuma di user saya aja nih, di lokal user saya aja. Ya, karena saya tidak sebagai admin. Kalau sebagai admin bisa diinstal di program files itu untuk berarti semua user bisa pakai gitu. Ini karena saya cuma tidak sebagai admin, jadi saya cuma diinstal di user saya aja. Kemudian di klik install aja, nanti dia install ke situ, ke tempat yang kita pilih. Ya, ada yang terkendala jauh ini aman ya? Kalau yang GUI tadi untuk ini di-download apa copy paste aja Pak? Terlewat. Yang mana? Yang data punya Ini, Bapak yang di-share itu. yang ini. Nah, ya. Ini di download terus diekstrak aja Mas, diekstrak ini kan yang sorry. Yang ini kan diekstrak aja ke folder yang Mas pilih. Terserah mau di mana. Ini diekstrak aja. Yang ini sama yang toolbox cruise ini diekstrak aja. Ya. Diekstrak saya taruhnya di tempat yang sama sih foldernya yang ini nih di sini ya. Nah, ini hasil ekstraksinya tadi. Oke, nah ini sambil install nih agak lama biasanya. Bentar, saya belum ketemu itu Pak. Berarti Mhm. dari tadi yang itu Pak, tampilan yang Ambil yang mana? yang Yang ini. share folder A itu action Ah, itu di mana Pak ini? Punya saya kok ini nggak keluar ini ya? Kok itu ya? ini Oh nggak keluar ininya. iya, Code-nya ini nggak keluar. iya nggak keluar Pak. Oh, di refresh aja coba Mas. Ini di sebelah kanan ada code Oh nih. ini baru keluar. Iya baru Ya, keluar. Tadi nggak mau Pak, nggak ada makanya saya bingung. ya di klik sini aja, code terus di download zip ya. Itu nanti ada file .zip-nya diekstrak aja Mas. Ekstrak ke folder apa aja terserah. Oke ya. Ini sudah selesai, nanti kita coba latihan ini. Sebelum latihan 1 nih kita latihan 0 ini. Sebenarnya ini saya masukin ke latihan 0 nih. Jadi iya ke course 1 tapi ini latihan. Jadi kalau kita ke sini nanti kalau sudah selesai
Oke, ini jadi nanti kalau sudah selesai ininya, kita coba ini ya, ikutin aja ini petunjuk di slide yang ke-6 ya. Slide nomor 6. Apa? Kita ke folder ini. Enggak. Aku. Sebentar ya, ini baterainya mau habis. Saya ambil charger dulu sebentar ya. Oke, lama nih. Oke, ini kayak instalasinya agak lama ya. Jadi mungkin latihannya kita coba di minggu depan ya. Tapi kalian coba ini aja dulu install semuanya dulu. Jadi minggu depan kita bisa mulai coba-coba latihan dengan datanya ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini atau ada yang kesulitan download atau instalasinya?
Untuk yang cruise berarti nggak perlu diinstal apa? Cuma ekstrak aja nih. Nggak perlu, iya betul, nggak perlu, cuma diekstrak aja. Jadi yang cruise sama yang ini nanti, jadi yang cruise sama yang apa? Yang ini nih, cuma diekstrak aja. Nah nanti cuma cruise-nya perlu kita add ke partnya si Octave nanti. Simple kok caranya, nanti tinggal diklik ini aja add folder gitu ya. Nanti kita minggu depan kita coba kita add. Ini sekali aja cara untuk add-nya ini, jadi nggak perlu begitu udah di add nanti tiap kali buka Octave-nya ini dia udah otomatis ke load juga. Bisa langsung dipanggil. Ya. Siap. Ini kayaknya agak lama nih karena banyak ya sekarang tuh ininya. Toolbox-nya nih ya yang diinstalin. Oke. Nah ini nanti kalau sudah toolbox-nya sudah diinstal dengan benar, kita bisa tes pakai ini nih. Komen ini nanti harusnya keluar gambar seperti ini. Ya. Nanti latihan pertama untuk ini nih. Selain yang ini ya, yang ini nanti selain ini nanti kita pengenalan cara ini ya. Cara matriks memilih baris dan kolom gitu. Kemudian cara melakukan transpose di sini cukup kasih tanda tanda aksen gitu ya. Itu maksudnya transpose. Jadi tadinya gambarnya begini ya. Ini adalah jumlah barisnya, ini jumlah kolomnya gitu ya. Jadi ini bentuknya kan seperti ini. Jadi kalau kita load matriksnya, kita load ini di dalam Octave-nya nanti variabelnya namanya X besar ya. Matriks X besar ini, matriks X ini sebenarnya matriks yang menyimpan gambar si badut ini. Kalau kita lihat nanti X ini sebenarnya matriks dengan ukuran N baris dan M kolom gitu ya. Di sini kalau nggak salah ukurannya 200 baris ya, ini kan 200 dan 300 lebih kolom gitu. Nanti kita pilih baris ke 50 hingga 110. Ini maksudnya gini ya, jadi kita pilih matriks X ini. Matriks X ini kita pilih baris ke 50 hingga 110 gitu. Kolomnya kita pilih kolom ke 150 hingga 220. Jadi kalau di Octave atau di MATLAB caranya baris pertama yang mau kita pilih, kemudian titik 2 itu hingga 110. Kalau kita cuma ada 2, 50, 110 berarti maksudnya pilih baris 50 sampai 110 setiap sampel berarti, atau setiap sampelnya diambil gitu. Kalau kita mau pilih setiap dua baris, jadi dari baris 50, 52, 54, 56 dan seterusnya, maka kita nulisnya nanti 50.2, 2.2, 110 gitu. Berarti maksudnya dari baris 50 sampai 110, tapi lompat setiap 2 gitu. Kalau ada angka tengahnya ini ya. Maksudnya gitu. Kalau nggak ada angka tengahnya berarti ini kita ambil semua sampel gitu. Semua baris. Demikian juga kolomnya. Kolomnya dari kolom 150 sampai 220 kita ambil semua kolom gitu. Ya.
Ini nanti contohnya kita plot. Kalau kita plot transpose matriksnya berarti yang tadinya kolom di sini jadi baris, yang tadinya baris di sini jadi kolom gitu ya. Jadi makanya gambarnya keputar gitu ya. Nah ini nanti untuk split gambarnya. Jadi dari gambar atas sama bawah kita pakai reshape nanti ya. Reshape jadi dari aslinya 200 baris 320 kolom. Kita reshape menjadi 100 baris dan 640 kolom gitu. Nah, sekarang nanti kita pilih yang bagian atas itu kita pilih semua baris, tapi kolomnya kita pilih kolom ke-1 sampai 640 lompat setiap 2, berarti kolom yang ganjil nih kita ambil ya. Kolom 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk bagian bawah kita ambil semua baris. Jadi kalau saya tulis titik 2 aja berarti ini maksudnya saya ambil semuanya gitu ya. Semua baris, tapi kolomnya saya ambil dari kolom kedua sampai 40 lompat setiap 2. Berarti saya ambil kolom kedua 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya ya. Nah, nanti bagian atasnya kalau saya plot itu hanya menampilkan bagian atas dari gambar si badut tadi. Kalau bawahnya saya plot, yang lower ini, X lower ini saya plot, nanti dia menampilkan bagian bawah atau bagian mulut dari si badutnya. Nanti lebih jelasnya sambil kita latihan ya. Itu kemudian ini kalau invert atau kita kalikan -1 -1, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi sampelnya semua kita kalikan -1, hasilnya seperti ini. Seperti kalau kita fotografi zaman dulu masih pakai roll film ya. Masih ada yang mengalami nggak nih? Jadi kalau fotografi sebelum zamannya foto digital dulu masih pakai film roll film gitu ya. Itu disebutnya negatif, film negatif gitu ya. Karena kalau kita lihat di roll filmnya itu sebelum filmnya dicetak dulu, jadi kalau mau lihat gambar foto gitu harus dicetak dulu ya, dicuci cetak roll filmnya itu. Nah, tampilan di roll filmnya itu seperti ini, jadi seperti negatif, dibilangnya negatif film karena kebalikan dari warna aslinya gitu. Itu maksudnya dikali -1. Jadi tampilannya seperti di roll film zaman dulu gitu ya. Oke, ini nanti kalau kita mau looping ya. Looping bisa menggunakan for, mungkin ya for loop atau while loop ya. For loop contohnya kita looping dari 1 sampai 5. Berarti nanti kita print ini, nanti dia akan print sebanyak 5 kali ya. Ini iterasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu hasilnya. Nah, ini nested loop berarti looping 2 lapis gitu ya, lebih dari 1 lapis. Jadi ini lapisan pertama kita looping dari 1 sampai 10. Kemudian untuk lapisan kedua kita looping 1 sampai 5. Kita print ini nanti printnya I1 J1 yang pertama. Nanti kedua I1 J2 gitu. Yang ketiga I1 J3 dan seterusnya nanti sampai J5 dia baru berubah I2 J1 gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai I-nya 10 dan J-nya 5. Selesai. Untuk looping selain pakai for,
bisa menggunakan while. Oh iya, sebentar ya. Ya, kalau while ini dengan syarat kondisi tertentu ya. Jadi selama kondisinya itu belum terpenuhi, dia akan looping terus ya. Sampai nanti kondisinya terpenuhi baru dia stop looping ya. Ini misalkan X-nya dari 1, selama X masih kurang dari 100, dia akan terus looping ini. Jadi X-nya nanti yang berikutnya X sama dengan X plus 1, jadi X-nya jadi 2. 2 dia cek masih kurang dari 100, berarti dia masih nambah lagi. X-nya jadi 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya nanti dia looping terus sampai akhirnya X-nya ini 100 baru dia stop gitu ya. Dia end. Loopingnya berakhir. Ya, itu ini tadi sudah. Berarti nanti minggu depan kalau kita sudah terinstall semua, kita bisa mulai coba dengan latihan-latihannya yang di sini ya. Oke, itu dulu mungkin dari saya untuk pertemuan pertama ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau ini kan ya silakan Mbak Rina. Izin bertanya Bapak, ini kan maaf sebelumnya saya lihat silabus tadi yang ditayangin ya Pak ya. Iya. Itu semuanya kayaknya bersinggungan dengan dunia seismik ya Pak ya? Iya, sebagian besar sih. Iya, karena saya belum pernah kenal sama seismik nih, aduh. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa sambil jalan ya Pak ya? Tapi kalau sambil jalan sih nanti bisa ini lebih ke apa ya? ngolah data ya Pak ya? Data aja sih. Cara menganalisa dan memproses data itu aja sih kebanyakan. Jadi sebenarnya data apa aja bisa dilakukan yang sama sih dengan ini. Maksudnya nggak harus data seismik, kebetulan karena saya background-nya banyak berkecimpung dengan data itu, jadi saya banyak kan punya datanya data seismik. Tapi any data sebenarnya selama bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks sih, bisa dilakukan analisa atau diolah dengan cara-cara yang di perkuliahan ini sebenarnya. Itu aja sih. Kalau ini kan saya pakai macOS nih Pak ya. Kalau tadi coba yang apa tadi? Cruise Educational agak susah nih Pak. Kalau misalnya saya pakai Python nggak apa-apa. Kalau Python kan support di Mac-nya. Oh iya boleh, tapi toolbox-nya ini toolbox MATLAB sih. Iya. Oh iya. Boleh sih. Atau nanti saya coba minggu depan saya coba pakai MacBook saya untuk ini ya, kita walkthrough untuk install di Mac ya. Siap. Terima kasih Bapak.
infonya. Oke, nah, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu untuk pertemuan pertama ini ya. Minggu depan mudah-mudahan sudah ini semua, install semua. Mungkin nanti untuk Mbak Rina nanti saya kasih walkthrough-nya mungkin ya, petunjuknya untuk instalasi di Mac ya. Baik. Terima kasih Bapak. Oke. Itu aja dari saya untuk minggu ini, sampai ketemu minggu depan ya, insya Allah ya. Di jam yang sama, kecuali ada perubahan nanti saya infokan di grup ya. Soalnya kadang saya suka ada dinas-dinas atau apa. Jadi mungkin kita waktunya, timingnya fleksibel aja sih ya. Nanti kalau nggak bisa di hari Senin, saya usahakan cari pengganti di hari yang lain, gitu ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat, Pak dan Petriko, ya, mungkin gimana sebelumnya Mas? untuk recording ini bisa diakses di mana Pak ya? Oh, recordingnya ya nanti biasanya saya upload di YouTube, nanti saya kasih linknya ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat malam, sampai ketemu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, Terima izin kasih live Pak ya. Petriko. Oke, Baik. selamat Terima kasih, malam. Pak.